Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Kalau saya berdiri di sini, seumur-umur saya membaca puisi 2 kali ini sebetulnya. Sebelumnya kalau disuruh minta, saya dengan Bang Ali ini, saya lebih suka main catur sini. Dan saya selalu kalah. Sebelumnya ngalah aja sih. Mungkin tadi mau membaca apa itu puisi ulang tahun Glemor, tapi saya lupa ini. Tadi ternyata ada yang sudah membaca. Malam ini saya baca Gumam dari Istana Daun Retak, Ali Samsudin Asih. Telunjuk mengarah pada satu titik, Istana Daun Retak. Bertahun sudah mencoba membangun lembar-lembar daun dari yang berserak kepada menghimpun. Telunjuk itu membuka garis-garis di telapak. Lihat, ini pasukan cicak di belantara rimbun daun dan jejak-jejak. Dengar suara-suara gemeretak dari helai-helai daun yang mulai retak, kering, lusuh, lapuk menuju lenyap. Sebagaimana hikayat dari bangunan sebuah istana, pasir-pasir menjadi perih di tempias ujung kelopak. Buih-buih dari berjuta bahwa akan selalu bila telah berucap. Ternyata tidak segampang itu. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata tanah tempat membangun istana itu terbuat dari serak-serak rimbun daun-daun retak. Runtuh pun mengencam di puncak. Mahkota-mahkota, ya mahkota dari cuaca terkuat. Tak juata, tak memperjelas gerak, tak. Lihat, ini pasukan manusia kelas paling miskin, berduyun berjejal terinjak-injak. Dengar, gemuruh di dapur-dapur lusuh dan sakit, pasukan perut yang selalu melilit. Setelah ini, siapa lagi tampil mendaftar Istana Daun Retak? Banjarbaru, 19 Januari 2010. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Gumam, ini unik. Kita bisa, kalau kita misalnya berbicara novel, kita bisa merujuk kepada banyak nama. Bisa Andrea Hirata, bisa Sandy Firly, bisa saya sendiri juga. Tapi kalau kita berbicara penyair, kita bisa merujuk kepada ribuan nama, mungkin miliaran. Karena kadang-kadang kita juga bisa bercair, utamanya ketika kita sedang jatuh cinta misalnya. Tapi yang satu yang benar tentang Gumam adalah puisi ini, selihat saya selalu mengangkat tema-tema perlawanan. Pokoknya perlawanan terhadap pemerintah, terhadap pemilik modal. Pokoknya ini puisi tema-tema anti kemapanan. Kalau berbicara tentang anti kemapanan, tidak elok rasanya kalau kita tidak mengundang El Komandante, Bang Budi Kurniawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kenapa harus bicara tentang perlawanan? Karena bangsa itu biasanya bercaturnya lebih ganas dari musuhnya yang tapi bisa bercatur. Jadi itu tidak berpihak kepada kepentingan kaum proletar juga, karena yang musuhnya kalau bagus banyak tapi dihajar juga. Ya, saya sesungguhnya tidak mampu membaca seluruh buku tentang Gumam karena perlu nafas yang panjang saya kira untuk membaca itu, juga nafas yang panjang bagi pikiran untuk memahaminya ya. Paling mudah memang baca sebentar, tinggalkan sebentar, atau tinggalkan selamanya. Nah, kadang-kadang saya membaca sebentar terus tidak lagi dan kemudian tidak lagi. Tapi saya menangkap di beberapa buku Bang Asa, karena Bang Asa ini selain teman pecatur juga teman saya, orang yang saya infiltrasi dengan pikiran-pikiran buruk itu, dan saya berharap dia teracuni, dan alhamdulillah dia teracuni juga. Sehingga beberapa saya kira tergambar di puisi-puisinya tentang kedayakan, tentang nasib orang-orang kecil yang kemudian kalah oleh kapitalisme.
Tapi memang satu sisi karena gumam bergumam dengan caranya sendiri, kadang-kadang memang substansinya menjadi kemana-mana. Jadi bagi pembaca yang tidak terlalu suka membaca panjang, memang itu agak ribet sekali. Nah, di era sekarang memang tidak banyak lagi pembaca yang kuat untuk membaca tulisan panjang. Saya kira eranya berubah. Pembaca Indonesia itu umumnya hanya membaca judul, lalu berkomentar lebih banyak daripada judulnya. Itu seringkali terjadi dengan koran dan lain-lain. Sama juga dengan menonton tayangan TV, hanya lihat running text terus kemudian berkomentarnya lebih ahli dari siapapun. Nah, memang saya kira masukan saya untuk Bang Asa hanya satu saja. Cobalah untuk menyiasati perubahan zaman ini, untuk tidak terlena menulis panjang-panjang, tapi pendek-pendek saja. Tidak perlu stamina yang kuat untuk membacanya, tapi substansinya saya kira tetap sama. Terus yang kedua, saya kira perlu juga ada semacam Bang Asa ini saya kira sekarang sedang bertarung antara posisi sebagai pengumum atau posisi sebagai orang yang mengurusi tulisan berpindah tangan. Jadi dua identitas ini saya kira sedang tarik menarik, karena seringkali dia kemana-mana membawa tulisan berpindah tangan itu, tapi kadang-kadang juga dia membawa tentang gumam. Tapi saya kira trennya sekarang yang dialami adalah tidak banyak lagi orang bicara tentang gumam, tapi orang lebih banyak bicara tentang tulisan berpindah tangan. Jadi hati-hati dari dua pertarungan itu, karena itu membuat identitas menjadi berbahaya. Apakah penggumam atau berpindah tangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbahaya. Saya biasanya kalau dengan Bang Budi Kurniawan ini saya selalu dituntut untuk memanggil para generasi muda membacakan puisi. Anak-anak muda. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang bisa meneruskan kita-kita ini yang sudah tua-tua aja. Saya panggilkan pertama Mangker untuk membacakan puisi. Ali Syamsuddin Arsi, Kota di Lereng. Bila saja ada kota di lereng embun yang tak pernah diusik oleh hiruk pikuk bunyi mesin dan taburan racun, maka alangkah sejuk dan alangkah damai rasa sesak. Rasa sesak pun lenyap karena peristirahatan kota di lereng embun semakin lesap, jauh ke tulang-tulang, ke dalam lapisan kulit-kulit lesap, semakin lesap. Bila saja kota-kota di lereng embun bukan ada hanya di dalam imajinasi seorang penyair yang duduk di bangku paling pojok tanpa riuh bunyi gergaji atau derut tanah, terbongkar tanah yang terkelupas pada laci-laci meja kantor, Opok, tanpa tuan, tanpa nama, tanpa alamat pada sebuah kota lereng embun tergadai atas nama kebijaksanaan kota di lereng embun, 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 menada sinar matahari lenyap ke dalam sebagaimana ia lesap jauh memasuki ruang-ruang jelajah ruang-ruang peradaban, jelajah ruang-ruang peradaban, jelajah ruang-ruang peradaban. Jelajah ruang-ruang peradaban. Kota di lereng embun, kota di lereng embun. Kota di lereng embun adalah kota dalam peta kelahiran. Asa Banjarbaru, Agustus 2015.